Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam tanpa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang membawa dan menyelamatkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara kampanye dialogis yang diadakan oleh panitia yang bertempat di aula pendopo Balai Desa Rengel. Terlebih dahulu izinkan kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung di siang hari ini. Mengisi acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Undangan dimohon berdiri. Juruan Malang serta saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir dan tanah longsor di Indonesia. Semoga korban husnul khotimah mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dan para undangan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel kepada Bapak Siswa SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak pembina pengawas Pilkades dari Forkopimda Kecamatan Rengel, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil. Mohon maaf pada diri, tadi kami dapat pesan dari Bapak Camat, beliau berhalangan hadir, menyampaikan permohonan maaf karena pada jam ini juga ada acara yang salah di Tuban. Jadi jam 1:30 Pak Eko Wadono harus ke Tuban.
sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak PLH Kepala Desa Rengal beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Wakil dari Ibu PKK Desa Rengal. Yang saya hormati Wakil dari Karang Taruna Desa Rengal. Yang saya hormati Wakil dari Poskesdes Desa Rengal. Yang saya hormati Bidan Desa Rengal. Yang saya hormati Kepala Bumdes Desa Rengal, di antaranya Kepala Pasar, Kepala Ngerong, Bakti Agaha. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Rengal. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Rengal. Yang saya hormati Ketua LDMD Desa Rengal. Yang saya hormati Kader Posyandu Desa Rengal, Kepala Desa Rengal pada tahapan kampanye. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan saya mewakili teman-teman panitia menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Pilkades. Pertama, bahwa Pilkades ini dimulai dengan awal tanggal 1 Juli kami dilanjutkan dengan tahapan pengumuman pendaftaran calon, kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor calon tanggal 31 Agustus. Setelah pengundian nomor calon, kita lakukan sosialisasi, dan sosialisasi itu per 1 September sampai tanggal 18 Oktober kemarin. Kemudian sekarang kita masuki tanggal 19 sampai 21 tahap kampanye. Setelah ini tanggal 24 sampai tanggal 26 masa tenang, dan tanggal 27 kita melakukan pemungutan suara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada hal yang perlu saya sampaikan agar tidak terjadi miskomunikasi di masyarakat. Beberapa hari yang lalu saya dikomplain dari beberapa warga yang menyatakan bahwa nama beliau tidak masuk dalam DPT. Terus intinya meminta agar dimasukkan untuk menggunakan atau memilih. Kami jawab bahwa kami mohon maaf, kami tidak bisa melayani. Alasannya bahwa dalam Pergub nomor 9 tahun 2002 dinyatakan bahwa seseorang itu dapat memilih andaikan nama yang bersangkutan ada di DPS, di DPTB. DPS itu daftar pemilih sementara, DPTB daftar pemilih tambahan, dan DPT daftar pemilih tetap. Pagi-pagi jauh hari saat kami mengundang panjenengan Bapak RT RW, dan kalau ada kesempatan saya dan teman-teman bersosialisasi di masing-masing RT RW, di RW 1 sampai RW 10 sudah kami sampaikan itu. Ternyata apa yang kami duga betul. Ada beberapa yang tidak masuk itu kami tanya, "Duh, panjenengan tidak masuk itu apa panjenengan pernah melihat bahwa DPS kita sudah ditempelkan, DPTB kita sudah ditempelkan?" Jadi kami siap kalau memang ada yang bertanya seperti itu, karena kami punya pegangan, Pak. Jadi kami melangkah tidak kami sudah sangat hati-hati. Para RT juga kami beri waktu kita menyampaikan DPS untuk ikut memantau, dan RT sebagian juga memantau dan melaporkan pada kita, dan sudah kita tanggapi. Terus berikutnya perlu kami sampaikan lagi, setelah tanggal 26 itu 27 pelaksanaan pemungutan suara. Kami selama ini kalau mengumpulkan KPPS, memang di masyarakat ada suara-suara sumbang bahwa di TPS ada orang yang cenderung ke ini ke itu. Kami sudah sangat
teliti dan sudah sangat hati-hati untuk memilih KPPS. Memang dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa tahu persis dari orang itu. Tapi kami pastikan bahwa para petugas di KPPS sebelum melaksanakan tugas Bapak Ibu, mereka akan disumpah. Sebagaimana saya di sini, panjenengan dulu juga besok bahwa sebelum saya mengemban tugas ini saya disumpah. Jadi tanggung jawab saya tidak hanya pada panjenengan, tapi di atas kelak. Ya, saya sangat yakin bahwa teman-teman di lapangan nanti juga akan sangat netral. Mari kita lebih dewasa. 77 tahun kita merdeka, 77 tahun umur yang cukup untuk kita berdemokrasi, untuk berwawasan luas. Saya dan Bapak dan Bapak berkenan memberikan wawasan pembinaan kepada kami selaku panitia dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala desa yang aman, tentram, dan bermartabat sebagaimana sudah kami implementasikan dalam spanduk-spanduk yang kami tempel. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang berkenan hadir menghadiri undangan kami. Kami melaksanakan kampanye ini sebagai salah satu bagian tanggung jawab dari timeline schedule yang harus kami jalankan dari awal sampai akhir dalam proses pemilihan kepala desa ini. Hanya kepada Allah kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar dan diridhoi olehnya serta dijaga sebagai amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili oleh Bapak Kapolsek Bapak AKP Dianto Wilimbawa dan Pak dan Ramil Rekel Bapak Kapten Infanteri Hendi Kuswadianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dan Ramil Rekel, yang kami hormati DJ Kepala Desa Reno, yang kami hormati para perangkat desa. Tentunya semua yang terbaik, semua juga berusaha, namun kita kembalikan bahwa semua juga ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Tentunya yang terbaik adalah Allah nanti yang menentukan. Kadang tidak berhasil di salah satu kesempatan, ada kesempatan lain yang lebih berhasil bagaimana untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa terketuk, bisa yakin, bisa berkomitmen semuanya untuk menciptakan pilkades di Desa Reno yang aman, tentram, damai dan kondusif. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata kami yang salah, yang kurang, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngomong setuju aja. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Polsek, seluruh panitia dan undangan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kopi muda Pak, jadi simpel. Ketua panitia yang terhormat sangat apa hari ini dan sebagainya. Saya juga berpesan kepada dua rekan saya calon kepala desa, dalam penyampaian visi misi memang ada pembatasan waktu. Ya sudah, 30 menit ya 30 menit selesaikan, lebih cepat lebih bagus. Ya, kalau memang masih ada yang belum Pak, ya nggak usah sampai udah hentikan aja di situ, nggak ada masalah, ikuti semuanya. Yang kedua ini calonnya adalah calon yang sudah paling baik, akan kita pilih menjadi yang terbaik. Sopo sing milih
jenengan semua ini, ya. Saya nggak tahu. Saya hanya menyampaikan saja, saya mendampingi, saya membuat sukses Rengel di dalam pelaksanaan pilkada nanti. Itu aja beberapa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia buat Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil Rengel. Itulah tadi sambutan sekaligus materi yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, kami lanjutkan. Sebelum dilaksanakan kampanye ini, bahwa poin kampanye ini telah kami tuangkan dalam tata tertib pemilihan kepala desa pasal 56 dari ayat A sampai F. Antara lain, dalam kampanye itu boleh dilakukan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog semacam ini, penyebaran bahan kampanye di tempat umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu bunyi tata tertib kita. Kemudian kaitannya dengan kampanye sore ini, kami bacakan, mohon Bapak Ibu bisa melihat dari slide. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, nomor 042 garis miring Panpil Kades garis miring KPTS garis miring 8 garis miring 2022. Ini adalah dasar hukum bahwa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa Rengel. Sebelum kita laksanakan, perlu kami sampaikan diganti petugas tata tertib. Kami perlu sampaikan tata tertib kampanye dialogis pemilihan kepala desa Rengel tahun 2022. Pertama, para undangan dan tim pendukung masing-masing calon kepala desa dimohon bersikap tertib, tenang, dan sopan di dalam ruang kampanye. Kedua, visi dan misi disampaikan oleh masing-masing calon kepala desa sesuai nomor urut yang sudah ditetapkan panitia sesuai nomor undian. Ketiga, visi dan misi disampaikan oleh para calon kepala desa dengan durasi waktu maksimal 30 menit. Keempat, para undangan dan tim mendukung masing-masing calon dilarang membuat gaduh, bersorak-sorak selama penyampaian visi dan misi berlangsung. Kelima, para undangan dan tim pendukung masing-masing calon dilarang menghina tim pendukung calon yang lain. Keenam, apabila ada undangan, maksudnya para undangan dan tim pendukung calon yang melanggar tata tertib ini, maka panitia dan pihak keamanan akan mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang kampanye. Ketujuh, panitia tidak menyediakan sesi tanya jawab pada kegiatan ini. Demikian tata tertib kampanye yang bisa disampaikan. Dimohon para undangan dan tim mendukung para calon kepala desa untuk mengakhirinya. Terima kasih. Kamis 20 Oktober 2022, panitia pemilihan kepala desa Kepala Desa Jabatan kami sesuai. Berikutnya akan kami bacakan pelaksanaan kampanye mulai dari calon nomor urut 1. Kami bacakan daftar riwayat hidup beliau. Daftar riwayat hidup bakal calon kepala desa Kecamatan Rengel. Nama, mundir, tempat tanggal lahir Tuban 9 April 1979, alamat Jalan Karang Tengah RT 03 RW 04, misalnya jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan sudah kawin, nama istri Siti Mafiro, jumlah putra 2 orang, pekerjaan wira swasta. Yang kedua, daftar riwayat hidup bakal calon kepala desa nomor urut 2, nama Muhammad
Mokhtar, tempat tanggal lahir Tuban 14 Juli 1961, A. Dusun Rahayu Lereng Kuning RT 3 RW 1 Desa Nyol Kecamatan Renol, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan sudah, nama istri Ngani Windagati, jumlah keluarga 3 orang, pekerjaan kepala desa Kakek. Demikian dapat dilakukan hidup. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa tahun 2022. Kepada yang terhormat calon nomor 01 kami persilakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya taati Bapak Mokhtar dalam hal ini selaku rival saya sementara, Pak Mokhtar. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Harian Desa Renol Pak Taufik, Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Pak Ketua Panitia beserta anggota. Yang saya hormati Ketua RW RT se-Desa Renol. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babi Kamtibmas Renol beserta undangan yang berbahagia. Mangkirye. Yang saya hormati ibu-ibu penggerak perempuan Desa Renol, dalam hal ini ibu-ibu PKK, ibu-ibu aktivis Desa Renol yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya masih diberi limpah kenikmatan dan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu durasinya 30 menit, mungkin tidak sampai 30 menit saya bacakan terkait dengan visi saya, yaitu terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa Renol yang bersih, jujur, inovatif, transparan, akuntabel demi terwujudnya Desa Renol yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Kenapa saya mengambil visi seperti ini? Karena ini merupakan sebuah analisis dari keadaan di Desa Renol ini. Pangapunten Pak Mokhtar. Jadi sudah seharusnya tata kelola yang ada di Desa Renol ini harus kita tingkatkan, dari mulai tata kelola birokrasi desa sampai tata kelola pendapatan desa sampai dengan penguatan kelembagaan desa. Karena kenapa? Karena desa tidak akan maju tanpa adanya kepedulian warga ataupun masyarakat. Dengan hal ini adalah penguatan kelembagaan, semisal terkait dengan lembaga Karang Taruna, PKK, termasuk dengan juga LBND salah satu. Dari lembaga-lembaga ini harus kita berdayakan maksimal.
karena mereka lah yang bersentuhan langsung dengan warga. Itu yang saya maksud. Nanti saya jabarkan karena ini sifatnya bukan bahasa normatif. Kenapa harus bersih dan jujur? Kita semua sudah tahu kalau pemerintah dipegang dengan orang-orang yang bersih dan jujur, insya Allah ke depan desa Rengel ini akan lebih maju lagi. Inovatif, desa Rengel harus berani inovatif. Karena kenapa? Karena letak geografisnya Rengel ini sangat menunjang sekali. Bayangkan Rengel ini adalah tengah-tengahnya jalur perdagangan. Kita tahu jalur antara desa Kabupaten Bojonegoro dan Tuban semuanya melintas di tengah-tengah ini. Dan ini desa Rengel harus berani mengambil sebuah langkah inovatif yang sangat bagus sekali. Salah satunya adalah desa Rengel ini potensinya luar biasa sekali, Pak. Mulai potensi alamnya, potensi wisata, potensi perekonomian, termasuk pasar dan lain sebagainya. Salah satunya ini saya gambarkan lebih dahulu. Salah satunya Ngerong ini jangan sampai hanya sebuah wisata yang identik dengan ikan. Ngerong ini ada beberapa potensi yang luar biasa yang mestinya mudah untuk kita garap. Salah satunya selain sebagai potensi ikan, kelelawar, biota kelelawar, biota ikan, ada bantaran sungai yang menghubungkan sampai ke kebun salak. Dan ini mestinya harus kita bisa integrasi, bahasanya Mas Fuad seperti itu. Jadi perwisata harus kita gabungkan menjadi satu. Karena pada dasarnya kenapa mall itu sering didatangi orang, karena di situ banyak pilihan. Seandainya Ngerong ini banyak pilihan, maka wisatanya tidak wisata musiman, pangapunten tidak wisata hari Minggu saja yang ramai. Sudah pantasnya kita harus berani mengambil langkah inovatif seperti itu. Transparan. Kita harus berani untuk terbuka kepada warga, transparan terkait dengan kegiatan desa, terkait dengan jumlah PAD-nya, kegiatan dan lain sebagainya. Harus kita pampang, paling tidak per perapatan ada bannernya satu. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Memang di desa sudah ada web yang sudah memberikan informasi seperti itu, namun kelihatannya belum dimaksimalkan. Itu latar belakangnya kami mengambil visi seperti itu. Jadi nanti bisa kedepannya saya bertanggung jawabkan. Nah ini untuk menunjang visi tersebut, cita-cita tersebut harus kita tunjang dengan misi program saya ke depan. Salah satunya adalah untuk memancing swadaya masyarakat. Paling tidak kita harus menciptakan suasana pemerintah desa yang seolah-olah kita bisa mengayomi, harmonis, dinamis. Paling tidak kita awali dengan kegiatan kecil dulu. Dengan kegiatan kecilnya apa? Tanpa kita sadari tetangga kita meninggal, kita takziah. Itu adalah perbuatan kecil, namun efeknya luar biasa sekali. Salah satunya kegiatan emosional.
Yang kedua adalah menciptakan pemerintah desa cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Lengo. Ini paling tidak ada sebuah program jemput bola. Jadi paling tidak warga kita manja, tidak harus datang di balai desa. Kita sebagai pelayan masyarakat tentunya harus bisa jemput bola untuk melayani warga kita. Paling tidak semisal warga membutuhkan pengurusan KK, KTP, tidak harus datang di balai desa. Karena kenapa? Pada dasarnya kita adalah kepala desa, adalah pelayan warga. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan humanis dalam keadaan mendesak darurat. Warga masih tetap dilayani di luar jam kerja. Ini karena kenapa seperti ini? Karena pada dasarnya warga Rengel itu secara psikologi belum siap untuk menjadi lurah. Psikologi warga Rengel itu masih kepingin simple. Jadi kita harus berani untuk membuka 24 jam melayani masyarakat. Jangan hanya ditetapkan pada jam kerja, karena kita pada dasarnya adalah masih di desa, bukan kelurahan. Kita kembalikan lagi identitas Desa Rengel itu sebagai pelayan warga yang sejati. Yang keempat, pemerataan pembangunan fisik dan non fisik sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Rengel. Ini yang sering terjadi. Karena kenapa? Karena ketika munculnya sebuah RPJMdes desa, itu mestinya ada penampungan aspirasi. Lembaga BPD harus kita maksimalkan untuk menginformasikan terkait dengan aspirasi yang kita usung yang kita tuangkan dalam sebuah RPJMdes, sebuah kegiatan tahunan. Karena kenapa? Sering masyarakat pun nggak terima, padahal sudah kita tuangkan dalam kegiatan tahunan yang kita tuangkan dalam sebuah RPJMdes. Karena kenapa? Mereka tidak sering kita libatkan sebuah informasi bahwa keadaan lingkungan jenengan seperti itu. Ini pengusulan tahun sekian, ini realisasinya tahun sekian, mestinya harus seperti itu. Menyambung. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat. Nah, ini banyak. Jadi kita nanti akan maksimalkan di tingkatan RT sebuah kegiatan yang menjurus kepada pemberdayaan ekonomi, terutama para kaum ibu-ibu. Jadi paling tidak RT, sebuah miniatur desa adalah RT yang harus kita maksimalkan dengan sebuah kegiatan yang produktif. Desa harus berani memberikan bekerja sama dengan instansi swasta untuk mengembangkan life skill-nya para warga. Sekarang banyak universitas yang menawarkan diri terkait dengan pendampingan pemberdayaan. Itu harus kita maksimalkan biar penggaweane aparat desa atau kampung desa itu enteng. Yang keenam, mengoptimalkan peran BUMDes
dengan menerapkan aturan yang bijak sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memunculkan sebuah BUMDes itu sebuah program yang sangat bagus sekali dan luar biasa. Karena kenapa? Ibarat BUMDes itu BUMN negoro. Nek BUMN negoro gak berfungsi, maka pendapatan juga akan mengalami minimal. Jadi kedepannya paling tidak BUMDes harus kita maksimalkan. Birokrasi nggak boleh, Pamo nggak boleh ngurusi terkait dengan BUMDes, nggak boleh terjun langsung penanganan dalam terkait dengan pengembangan perekonomian, karena itu nanti kita pilihkan dalam haknya BUMDes. Ini yang harus kita maksimalkan. Mbok ketuanya BUMDes sih kan pada. Yogi Mangguru tak sebut, yang terhormat Ketua BUMDes, Ketua Pasar, mohon maaf Pak Ustadz Fikrori, dan Ketua Ngerong, Wisata Ngerong. Yang ketujuh, melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan masyarakat. Ini terkait dengan misi yang ke-8, mengaktifkan kegiatan olahraga. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa harus mengaktifkan unsur kegiatan kepemudaan, karena itu adalah sumber investasi, sumber ke depan agar pemuda juga peduli dengan desa. Paling tidak pemuda harus kita berdayakan. Renal ini potensinya luar biasa sekali, khususnya bagi para pemuda. Andai kata potensi itu kita maksimalkan bareng-bareng. Yang ke-9, selalu koordinasi dan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik, supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini juga faktor eksternal terkait dengan kelembagaan harus kita kuatkan. Desa harus berani bekerja sama dengan instansi resmi, instansi non resmi untuk mengembangkan desa. Salah satunya yang sudah saya sebut tadi, banyak universitas yang ada di Jawa Timur ini menawarkan program-program terkait dengan pengembangan desa. Desa harus berani untuk lebih terbuka kepada siapapun, selama itu baik untuk pengembangan desa. Yang terakhir adalah fakta integritas. Fakta integritas kemarin saya sebutkan 20%. 20% ini untuk fakir, miskin, dan duafa. Ini sifatnya nanti adalah produktif, bukan cuma ngemeh notok. Iki bu sampean tak weni sakmini. Ini adalah merupakan faktor untuk merubah mindset warga kita yang semula ngatok bisa memberi. Kenapa harus kita produktifkan? Semisal dengan program 20%-nya itu mungkin 10%-nya untuk kegiatan produktif. Banyak sekali, saya sering turun di lapangan, banyak sekali warga, khususnya warga Renel ini Yun Sewu, yang sudah terjerat dalam aktivitas rentenir. Ini harus kita tolong bersama-sama. Salah satunya kemana? Salah satunya adalah memberikan kegiatan sebuah produktif. Semisal ada warga kita yang kepingin usaha namun tidak mempunyai modal, arep nyilek bank gak duwe agunan, arep nyilek bank kuwatir bungane dhuwur.
Nah, ini harus kita maksimalkan bersama. Yang mengatasi siapa nanti? Yang mengatasi adalah lembaga-lembaga desa beserta RT dan RW-nya. Saya tanya kepada Pak RT dan RW, semisal Pak, ada warga jenengan kepingin usaha gak duwe modal, sampean tolong dengan modal yang dari saya tadi terkait dengan fakta integritas. Jenengan seneng nopo seneng Pak? Dan itu modal itu juga nanti dikembalikan tanpa agunan, tanpa bagi hasil, tanpa bunga. Bayangkan Mbak, seperti itu. Engkau khawatir bayar itu tergantung kita untuk mendampingi kepada warga yang membutuhkan. Sekian dari kami. Yang jelas, yang sepuh kita harus hormati, yang muda harus kita sayangi. Sampai bertemu di tanggal 27 Oktober hari Kamis Legi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada calon kepala desa memaparkan visi dan misinya. Para bapak dan ibu, kalau boleh kami menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa akan memberdayakan seluruh lembaga-lembaga desa yang ada, memaksimalkan RT, BPD, Karang Taruna, BKK, dan seterusnya. Kedua, mengembangkan semua potensi yang dimiliki desa Rengan, karena secara geografis desa Rengan ini ada di persimpangan antara Tuban dan Bojonegoro, yang sekarang malah di persimpangan antara Lamongan dan Bojonegoro. Dan dengan dibukanya kali, kita sudah sangat tahu betapa banyak orang yang berbelanja ke desa Rengan. Ketiga, melakukan pelayanan yang efektif, efisien, humanis. Keempat, meningkatkan pendapatan sumber asli daerah, yakni BUMDes Rengan, antara lain pasar, roh, dan seterusnya. Berikutnya, mengaktifkan kegiatan kepemudaan. Terakhir, berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk membangun desa, baik itu swasta, pemerintah, atau lembaga perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini kita lanjutkan pada penyampaian visi dan misi calon nomor 2 kepada yang berhormat Bapak Prof. Hadi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormati sahabat munir, yang saya hormati Bapak Taufik selaku pelaksana harian Rengan, yang saya hormati Ketua PPD serta yang saya hormati Kepala Keluarga TNI dan semua lembaga desa Rengan yang berbahagia, Pak RT, KRW, Ketua Panitia, serta ibu semuanya. Mari kita mengucapkan syukur dan Allah atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Siang hari ini, sore hari ini, kita bisa bertemu di desa Rengan dalam rangka menyampaikan visi misi dalam rangka Pilkades tahun 2022. Tapi sahabat kita
Bapak Mudir sudah menyampaikan panjang lebar dan banyak sekali. Ini mungkin saya sedikit ini karena saya takutnya tidak bisa melaksanakan. Ini Pak Mudir kan masih ini mungkin tadi disampaikan Pak Bapak Amil biasanya muda ini ya berapi-api saya kurang repotnya. Ya, visi saya menunjukkan masyarakat desa Rengal yang sejahtera, bermartabat dan mandiri. Masyarakat sejahtera itu adalah aman, sentosa dan makmur. Ya. Terus yang bermartabat ini berperilaku hidup berdasarkan nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Penting sekali karena kita hidup di masyarakat harus bisa saling menghormati dan kita biasa seperti apa yang sudah kita laksanakan tahun-tahun yang kemarin. Misi saya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa dan inklusif. Ini yang saya maksud adalah kita ingin pelayanan dasar itu bertingkat. Kita coba nanti dalam periode saya akan datang, kalau saya dikabulkan bisa menjabat lagi, saya ingin tiap RT punya sarjana satu. Kita coba kita ini tiap RT punya sarjana satu. Yang dibiayai oke bisa sesuai ini ya kebutuhan nanti menyesuaikan. Ini penting sekali karena kita ini sudah saatnya anak-anak sekitar yang paling penting adalah yang kurang mampu. Biar kita karena SMA ini sudah saya kira sudah tadi ya, kalau bekerja itu sekarang sudah satu. Nah, ini nanti kita coba sama-sama dengan lembaga yang lainnya, termasuk Bapak PD ini untuk membantu mensukseskan kegiatan ini. Dan kesehatan ini selama kita ingin punya kartu BPJS atau untuk membantu yang kurang mampu. Sekali lagi untuk masyarakat yang kurang mampu kita berkata lain ya, kalau dari pusat ada, dari kabupaten ada, provinsi ada, kabupaten ada, kita coba dari desa. Nanti semampu ya kalau kita harus semuanya tidak, tapi kita ada kemampuan keuangan kita. Yang kedua, meningkatkan penyelenggaraan perkara yang lebih transparan, partisipatif dan kabel dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira kita laksanakan sejak saya menjabat pertama, kedua ini sudah saya laksanakan. Pertama, kita apel, yang kedua kita evaluasi 1 minggu, kita evaluasi mulai lingkungan, semuanya kita suruh menyampaikan dan kita evaluasi tiap kesulitan kita apa. Ini tetap program saya menghitung uang dan ini semuanya kita masukkan perda dari satu yang berprogram dan ini masuk di APBD. Dan kita berAPBD tidak sendirian dengan Bapak BPD, semuanya kita tidak pernah jadi semua kalau berada. Yang ketiga, pengembangan ekonomi dan yang sesuai dengan potensi bisa melalui pengembangan ekonomi positif. Saya kira sama dengan tadi yang disampaikan Pak. Nomor 1
dan kita ini dulu kita punya progres, tapi yang membentuk maksudnya progres yang ini dari provinsi. Tapi kalau dari yang sudah kita kelola sejak dulu di pasar, terong dan tambah lagi kita ini saya kira sudah maksimal untuk pasar di 1 bulan bisa kemarin 60 kita rencanakan, tapi cuma bisa 55 juta. Kita letakkan bulan kemarin 55 juta. Ini bersih prosesnya. Ini sejak saya jawab dulu, saya masuk itu ingat saya 2007 itu pendapatan kotor 13 bersih 9. Terus atau lagi kotor 31 bersih sekitar 25, dan sekarang sudah bersih 55. Terong naik turun karena terong ini mohon maaf kepada sekalian ini kita tidak bisa, dan ini warga kita sendiri. Ini sangat sulit kita untuk ini ya. Dulu pernah kita dengan OPD ingin kita kotakan, tapi harus 1 tahun sekali karena masalah budget harus 1 tahun yang sulit. Ya ini kita punya roh, dan nanti coba kita kembangkan lagi karena dana desa ini memang boleh dipakai pengembangan universitas desa, termasuk tempat rekreasi dan lain sebagainya. Dan kita ini punya lokasi yang sangat bagus, Lembong dari Milik ini belum pernah kita sentuh, dan dengan beberapa masyarakat kita yang punya jualan tolok DPO berbeda Jakarta, mungkin di lingkungan kota wisata itu kita siapkan segera untuk masyarakat jadwal yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian hormati, itu sangat sederhana, dan ini karena banyak sulit untuk ini ya, untuk melaksanakan. Jadi ini mau diingatkan bahwa sekalian jangan sampai nanti kalau sekarang ada ini diingatkan dia pakai harus ini, jangan sampai dengan diamkan, harus disampaikan, terutama kalau ini wakil dari masyarakat. Terima sekali, semoga OPD ini kompak selalu di dalam mewakili di lingkungan dan aspirasi masyarakat ini. Sebenarnya pertama Pak RT ke RW masuk ke BPD punya wilayah masing-masing dengan perwakilan. Jadi semuanya lembaga itu di RW ada, di RW di kawasan ada. Karena kenapa masuk paling ini kita olahraga dan transformasi sebetulnya sudah ada wadananya, tapi tadi mungkin kurang kreatif. Ini perlu ada semacam kita bangkitkan kreatifnya, dan ini transformasi yang misalkan RB tidak terus dengan ini kalau kepala desa mereka tidak bisa semuanya membantu melakukan kegiatan kegiatan olahraga, kegiatan bukan kita malah tidak pernah, tapi selama ini memang belum ada kreativitas. Kebetulan tadi ada maksimal kemarin sudah kita mau pakai beberapa gede ininya rumput ini adalah hasilnya, dan kemarin sudah kita laksanakan tahu hasil, dan ini sudah siap untuk berhenti untuk olahraga. Kemarin sudah kita sampaikan di sekolah-sekolah untuk pakai cukup untuk ini kebersihan yang ada, tidak malam-malam, karena itu tidak masuk PNP tapi nanti masuk mengelola misalkan itu yang sampaikan. Sekali lagi mohon maaf
tidak bisa membuat visi-visi yang betul adalah bisa sangat sekali karena ini harus dipertanggungjawabkan bersama. Itu aktivitas memang saya lakukan satu lintas ini harus masuk di APBD. Semua dia tidak ada. Saya kalau masuk tokoh tidak bisa masuk APBD. Dikelola ini dengan APBD sangat ini kita kebetulan juga harus ikut sering kita ini drop misalnya yang masih ini kalau kita sudah alhamdulillah semuanya baik karena topik ini sampai kalau tidak mau karena dia datang di itu dan maaf kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat sejuk rasanya kita mendengarkan bahwa kepada yang tua kita menghormati, jadi calon nomor 1 menghormati kepada calon nomor 2, sedangkan calon nomor urut 2 menganggap calon nomor urut 1 adalah sahabat. Bapak Ibu, kalau boleh kami menggarisbawahi apa yang disampaikan calon urut nomor 2. Yang pertama, ingin menciptakan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur. Yang kedua, mempertegas atau menekankan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan dengan dibentuknya Satgas per RW. Ketiga, meningkatkan pelayanan yang lebih transparan. Keempat, peningkatan pengembangan semua potensi desa atau badan usaha milik desa. Berikutnya, pengembangan sumber daya alam. Dan calon urut nomor 2 mewanti-wanti, mohon untuk diingatkan untuk melaksanakan misi yang telah beliau tuangkan, termasuk salah satunya mengingatkan fakta integritas yang disampaikan bahwa beliau menyerahkan 1 hektar dari bongkoknya untuk kegiatan di desa. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan telah disampaikannya visi dan misi kedua calon ini, berakhir sudah penyampaian visi misi pada kampanye di petang hari ini. Kami berharap dari panitia bahwa kita mendukung apa yang beliau berdua sampaikan, karena pada intinya apa yang beliau sampaikan, pertama, memberdayakan semua lembaga, kedua, mengembangkan semua potensi yang ada di desa Rengel, ketiga, meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, humanis, keempat, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dengan mengelola BUMDes secara lebih profesional. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian marilah acara ini kita lanjutkan pada poin berikutnya. Dari saya dalam memimpin penyampaian visi misi calon kepala desa baik nomor 1 dan nomor 2. Kalau ada kekurangan tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang kami hormati, sekali lagi kita tepuk tangan buat para calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kami sampaikan banyak terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang ke-7, yaitu doa. Dumateng Bapak Fikrori untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah wa la hadiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Bapak, Ibu, para undangan semuanya, kami mohon doa restu dari calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2. Pastikan Anda berpartisipasi di hari Kamis Legi tanggal 27 Oktober 2022 dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Ciptakan Pilkades Rengel yang sejuk, aman, dan damai. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau seperti ini kan sejuk namanya. Dimohon untuk duduk kembali. Matur suwun. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan mulai dari awal hingga akhir. Saya juga manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.